Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Februari ini, anak-anak mari kita belajar tentang membaca peta atau mengenali peta. Apa sih peta itu? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil. Peta lah yang menjadi ciri khas dari ilmu geografi yang sudah pernah Ibu sebutkan di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian, apa saja yang harus kita pelajari di peta dan apakah sehari-hari sebenarnya kita sudah memanfaatkan peta atau belum? Mari kita simak. Nah, pokok bahasan kita kali ini anak-anak, kita akan belajar tentang pengertian peta, kemudian komponen peta apa saja, kemudian kita akan belajar membaca peta, dan yang terakhir sebenarnya kita akan praktik mengaplikasikan peta masa kini atau peta digital. Nah, Ibu pengen tahu, ceritakan pengalamanmu tentang membaca peta, sudah pernah belum? Minimal ketika kalian sudah pernah mendapatkan undangan pernikahan atau undangan ulang tahun, kan ada denah tuh di dalamnya tuh. Nah, apa sih bedanya denah dengan peta? Apakah denah yang kalian terima di undangan itu termasuk ke peta? Nanti kita pelajari ya. Hasil pembelajaran kita kali ini, Ibu pengen di akhir pembelajaran nanti kalian dapat memahami komponen peta, kemudian membaca peta dan menggunakan peta digital, yaitu Google Maps. Nah, anak-anak, peta itu ada bagian-bagiannya. Bagian-bagian dalam peta kita sebut dengan komponen-komponen peta. Bagian yang pertama adalah judul. Judul peta itu berfungsi untuk menerangkan isi dari peta. Pengguna peta tidak akan tahu peta jika tidak membaca judulnya. Peta yang tidak ada judulnya kita sebut dengan peta buta, karena tidak tahu tujuan peta dibuat untuk apa. Jadi tujuan peta dibuat juga untuk apa itu tercantum di judul. Yang kedua adalah arah orientasi atau arah mata angin. Fungsi dari orientasi ini adalah untuk menunjukkan arah, dan biasanya di peta yang dipentingkan adalah arah utara. Dan sudah diketahui bersama bahwa ketika arah utara ke atas, berarti ke kanan dari yang kita baca adalah timur, ke kiri barat, dan ke bawah adalah selatan. Yang ketiga adalah tanggal pemetaan. Ini penting anak-anak. Kita mau lihat atau kita mau tahu peta itu masih up to date apa udah kadaluarsa. Bayangkan ketika kita menemukan peta penggunaan lahan di tahun 1950 misalnya, kemudian mau kita pakai untuk arahan sekarang kan tidak akan update lagi. Banyak sekali penggunaan lahan yang sudah berubah. Sehingga pentingnya tanggal dicantumkan di peta itu untuk mengetahui berapa sih umur peta ini dibuat. Yang keempat adalah pembuat peta atau sumber dari pemetaan. Ini juga penting karena peta yang bersumber dari informasi yang tidak valid akan memberikan keterangan-keterangan yang menyesatkan atau kita sering menyebutnya dengan hoax. Nah, sumber peta yang paling akurat atau paling diakui kebenarannya adalah yang pertama adalah lembaga pemerintah yang khusus menangani masalah peta. Disebut dengan BIG atau Badan Informasi Geospasial. Itu lembaga pemerintah yang resmi ditunjuk yang berwenang sebagai sumber atau rujukan utama ketika kita membuat peta. Yang kedua adalah LAPAN, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Itu juga sebagai lembaga pemerintah resmi yang dipakai sebagai rujukan utama dalam membuat peta. Bagian yang kelima adalah legenda. Fungsi legenda adalah menerangkan simbol-simbol yang ada di peta. Kenapa peta harus punya simbol? Contoh misalnya, pegunungan disimbolkan dengan tanda segitiga, atau ibu kota disimbolkan dengan bulatan. Kenapa harus bersimbol? Karena ketika semuanya ditulis dalam bentuk tulisan, maka peta terkesan akan sangat rumit dan tidak mudah dipahami. Simbol fungsinya untuk menyederhanakan informasi yang ada di peta. Pas lagi main lihat rumah di luar.
Yang keenam adalah skala peta. Skala adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Peta harus ditajamkan skalanya untuk mengetahui seberapa luas sih bagian yang kita petakan itu. Yang ketujuh adalah sumber. Sumber juga dibuat untuk mengetahui tingkat update sebuah peta. Nah, ini contoh peta anak-anak. Dan semuanya sudah tercantum. Bagian-bagian peta itu harus berstandar minimal 7. Namanya adalah standar kaidah pemetaan. Nah, terima kasih. Mari kita diskusikan bagaimana cara untuk mengaplikasikan atau memanfaatkan Google Maps yang merupakan produk dari sistem informasi geografi yang dijadikan peta digital sehari-hari oleh warga masyarakat sedunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.